Enggak, kenapa menurut lu negara Islam jauh lebih tertinggal dibanding negara Eropa yang notabene nggak punya agama? Dan that's the fact. Padahal secara doktrin artinya Islam itu kan way of life, nggak cuma mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Tapi justru bagi Onat gagal di negara-negara yang menerapkan prinsip Islam, baik secara politik maupun secara ideologis di kehidupan sosial. Gue boleh kasih contoh sedikit, sorry. Kayak di Europe tuh tingkat kepercayaan agama 38%. So, kalau gue di Australia pun 60% orang masih ke gereja, 40% tinggal. Tapi they more lebih maju ketimbang negara muslim. Gue kasih contoh lebih ini lagi, Bang. Yes, sir. Vietnam semakin tidak beragama mereka semakin maju. Yes. Ya benar. Nah, yang gue penasaran tuh negara muslim mana yang tertinggal, Bang? I don't know, you tell me. kita satukan frekuensi dulu. Yes. Apa yang disebut sebagai negara muslim? Negara yang menganut syariat Islam kah? Negara Islam maksud Onat. Negara Islam. Berarti Indonesia negara Islam. Negara yang tingkat religiusnya tinggi banget. Mungkin maksudnya Onat memang negara, ya tadi negara yang kayak menjalankan segala kemudian Pakistan, Lebanon, berarti Iran. Kalau Arab Saudi Lebanon kan enggak, malah bukan negara Islam. Iya, Indonesia juga bukan negara Islam. Bukan. Emang Indonesia bukan negara Islam? Bukan dong. Sorry. Negara muslim iya. Oh iya, itu kan sarkas Dan bahkan bukan lagi negara dengan jumlah populasi muslim terbanyak. Iya. Sekarang udah dipegang sama Pakistan. Iya. Jadi kalau yang diomongin Indonesia ketambat tertinggal bukan soal agamanya. Tapi? Ya banyak. Gue suka nih, Ferry, kalau gitu suka tanya. Apa tuh, Fer? Sebut dong. Sekarang ketika kita mengalami situasi yang buruk kan faktornya ada dua. Satu, sistemnya bermasalah atau orangnya bermasalah. Emang sekarang kita lagi buruk ya? Gue sih ngerasa biasa aja deh. Oh iya. So far so good lah. Iya, makanya tadi kan Bang Ona refernya negara muslim kan Indonesia tadi. Oke, kita bahas Indonesia aja deh. Kan, kejauhan. Kalau negara muslimnya Indonesia, aku justru bertanya kenapa Bang Ona merasa kita tertinggal dari negara Eropa? Wah, gini, Fer. Mohon maaf nih. Biasa gue ada Habib nih. Lu yang nyelesain tanggung jawab, pindah. Bib. Lu keluarin. Ini kan pertanyaan lu. Ini kan biasa gini. A host nanya, jangan tanya balik dong. Kita kan penanya. Jadi tadi masalahnya kan bisa jadi di orang, bisa di sistem. Oke. Lu melihatnya di Indonesia orangnya. Kompetensi orangnya. Bukan cuman kita nggak cuma ngomong government-nya, kita ngomong struktur sosialnya masyarakatnya. Ketika pendidikan kita masih rendah, sarjana kita cuma 5%, dan biaya pendidikan itu belum bisa akses full kepada seluruh masyarakat. Kita ada sekolah gratis tapi kapasitasnya tidak mencukupi. Sedangkan masyarakat sendiri itu masih harus ngadapin namanya kemiskinan struktural. Yang ngadapi pendapatan rendah, tingkat pendapatan itu cuma tingginya untuk golongan tertentu. 1% orang Indonesia nguasain 46,6% kekayaan Indonesia. Jadi problematikanya itu sistemik sekali dan harus dibenarkan dengan cara yang paling tepat. Dan salah satu langkah pertamanya ya government yang ngambil tindakan yang tepat. Kalau sistemnya aja udah salah, gimana beresin, Fer? Sistemnya tidak salah, Bang. Yang salah? Orangnya belum mencapai bentuk ideal ketika sistem itu bisa dijalankan dengan baik. Sistemnya udah benar. Ketika sumber daya manusia ini bisa lebih ditingkatkan, mau sistem kayak gimana pun, monarki sekalipun, Inggris maju, beberapa negara maju, Brunei maju gitu loh. Mau kayak Malaysia pun maju. Jordania maju. Jordania. Mau kita pakai welfare state kayak negara Skandinavia maju. Tapi ya balik lagi, siapa yang menjalankan sistemnya?